Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amalia dan teman-teman dari kelompok 1 yaitu Arman Nur Hidayanto, Fitria Fatrika, dan Putri Andriani. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian bidang bimbingan sosial. Jadi, bimbingan sosial menurut Prayitno itu adalah suatu layanan untuk membantu siswa mengenal dan dapat berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi oleh budi, luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan, yaitu kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun secara tertulis, kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat, kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, sekolah, dan masyarakat, serta pemantapan hubungan yang dinamis dan harmonis dengan teman sebaya di sekolah dan luar sekolah. Pemahaman pentingnya peraturan kondisi sekolah dan melaksanakannya serta bertanggung jawab. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa layanan-layanan bimbingan sosial merupakan bantuan yang diberikan pada siswa untuk memahami dan mengenal lingkungan sosial di mana mereka berada, agar siswa mendapatkan kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arman Nur Hidayanto. Baiklah, perkenalkan, di sini saya Arman Hidayanto akan menjelaskan layanan yang cocok untuk pendidikan menengah sesuai dengan SKKPD. Bidang layanan sosial adalah proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, kemudian mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Untuk layanan bimbingan sosial, yang pertama layanan preventif adalah ada beberapa bentuk layanan preventif dalam bimbingan sosial yang biasa diberikan kepada siswa di sekolah atau madrasah. Layanan tersebut adalah yang pertama layanan informasi yang mencakup informasi tentang ciri-ciri, kemudian makna ilmu pengetahuan, kemudian ada pentingnya iptek bagi kehidupan manusia, informasi tentang cara-cara bergaul, informasi tentang cara individu perlu berhubungan dengan orang. Kemudian yang kedua itu orientasi, yaitu untuk pengembangan hubungan sosial, suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial seperti berbagai suasana hubungan sosial antar individu dalam keluarga, organisasi, atau lembaga tertentu dalam acara sosial tertentu. Selanjutnya itu layanan kuratif atau penyembuhan. Bentuk layanan kuratif diberikan kepada peserta didik yang mengalami masalah sosial. Layanan kuratif biasanya diberikan secara individual dalam bentuk konseling. Yang selanjutnya itu layanan development atau pengembangan. Layanan development atau pengembangan dapat berbentuk seperti pengembangan kreativitas, pengembangan pengetahuan, kemudian pengembangan minat dan bakat, pengembangan kemampuan berinteraksi sosial, dan pengembangan kemampuan dalam berorganisasi serta pengembangan karir. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan peserta didik pendidikan menengah pada bidang sosial. Yang pertama, siswa yang melanggar tata tertib. Peserta didik mempunyai masalah, yakni mereka belum menyadari akan tanggung jawabnya sebagai peserta didik dan memanfaatkan dari tata tertib itu sendiri. Kedua, siswa yang mengalami masalah dengan temannya. Apabila peserta didik mempunyai masalah, dapat digunakan
layanan BK pribadi sosial karena dengan ini dapat memecahkan masalah individu. Yang ketiga, penyelesaian diri siswa yang kurang. Yang keempat, siswa sulit memulai komunikasi dengan orang lain. Dalam permasalahan sulit berkomunikasi ini, berarti siswa butuh mempergunakan layanan pribadi sosial agar bisa berkomunikasi dengan lingkungannya atau pertemanannya. Yang kelima, siswa yang kurang motivasi belajar. Masalah yang berkaitan dengan bidang pribadi sosial, yang pertama ada berperilaku sosial yang bertanggung jawab, yang kedua kurang memahami tata krama atau etika pergaulan, yang ketiga ada mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, dan ada juga masalah yang berkaitan dengan bidang pribadi. Yang pertama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterkaitan permasalahan peserta didik pada bidang pribadi dan sosial. Secara umum, masalah yang terhimpun dalam persoalan pribadi sosial meliputi masalah hubungan interaksi dengan orang lain seperti orang tua, saudara, teman, dan guru. Masalah pengaturan dari baik dalam bidang kerohanian, perawatan diri. Yang kedua, perolehan sistem nilai. Yang ketiga, pengembangan keterampilan intelektual. Dan yang terakhir ada menerima diri dan mengembangkan secara efektif.